Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana keadaannya? Semoga kita semua sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam kondisi yang karena pandemi saat ini, kita terpaksa harus belajar secara online. Jadi, Ibu harapkan tetap semangat ya. Ya, marilah anak-anak kita mulai pelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita absen dulu ya. Anissa Selvi Angencai hadir. Devanida Lika Koriaina Putri hadir. Iklides Ahmad Miyaki hadir. Muhammad Salman Al-Farisi hadir. Zulfikar Fattah Izul Haq hadir. Amilda hadir. Indah Nur Fauzia hadir. Niswa Husnia Wijaya hadir. Rizky Ridho Pratama hadir. Fani Rahayu Diananda hadir. Baik, hadir semua ya. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kali ini nanti kalian diharapkan agar mengetahui bunyi hukum 1, 2, 3 Newton dan mengetahui perbedaan antara ketiganya. Kemudian nanti kalian bisa menganalisis hubungan antara massa, gaya, dan percepatan. Kemudian nanti kalian bisa mengetahui penerapan hukum 1, 2, dan 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari, dan diharapkan agar kalian nanti bisa menerapkan hukum 1, 2, dan 3 Newton dalam permasalahan gerak sederhana. Nah, begitu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton tentang gerak. Nah, pertama, Ibu mau tanya, pernahkah kalian melihat orang yang mendorong mobil, lalu mobil itu bergerak? Kenapa kok mobil itu bisa bergerak? Ya, betul, karena ada yang namanya gaya. Nah, gaya itu apa sih? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak. Nah, setelah kita tahu tentang gaya itu apa, sekarang Ibu mau tanya, apakah di dunia ini ada benda yang tidak dipengaruhi oleh gaya? Nah, jawabannya, untuk di luar angkasa mungkin saja ada. Seperti kita tahu ketika astronot di bulan atau di suatu planet, dia tidak mengalami yang namanya gaya gravitasi. Nah, namun untuk di bumi itu sendiri pasti ada gaya yang mempengaruhi, seperti gaya gravitasi dan gaya berat benda. Nah, gaya gravitasi apa sih? Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi pada semua partikel yang mempunyai massa. Sedangkan untuk gaya berat adalah gaya yang disebabkan oleh gaya gravitasi itu sendiri yang berkaitan dengan massa benda tersebut. Nah, sebelum membahas lanjut mengenai hukum Newton tentang gerak, alangkah baiknya kalian mengetahui sekilas info tentang Sir Isaac Newton. Isaac Newton merupakan sosok di balik penemuan hukum gerak dan gravitasi. Ia merupakan filsuf matematika dan fisika. Ia merupakan penemu asal Inggris yang membukukan pemikirannya tahun 1687. Penemuannya dibukukan dalam buku yang berjudul Filosofi Naturalis Principia Mathematica atau Prinsip Matematika dalam Filsafat Alam. Nah, tadi itu sekilas tentang Sir Isaac Newton ya. Kalian pernah nggak sih, kalian ini lagi naik motor digonceng sama teman kalian kan, gitu, terus tiba-tiba ada ayam lewat set gitu, kemudian otomatis teman kalian akan menginjak rem, terus tubuh kalian akan terasa terdorong ke depan kan. Kenapa kok bisa begitu? Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas di materi hukum Newton. Nah, sebelum ke materi lebih dalam, kita harus mengetahui apa yang dinamakan gaya, massa, dan percepatan. Gaya tadi udah ya, yaitu dorongan atau tarikan. Massa adalah ukuran kelembaman suatu benda, sedangkan kelembaman sendiri adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya, yaitu artinya dia menolak perubahan pada gaya geraknya. Jadi massa itu tetap konstan dan tidak berubah-ubah gitu.
percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Jadi ketika benda awal mulanya diam, Vn0-nya sama dengan 0, kemudian bergerak dengan V tertentu, maka itu artinya ada perubahan kecepatan. Jadi ada percepatan. Gaya itu atau force dilambangkan dengan F, kemudian massa dilambangkan dengan M, dan percepatan atau acceleration dilambangkan dengan A. Untuk satuan gaya itu Newton. Newton dilambangkan dengan N saja. Kemudian untuk satuan massa itu kilogram. Kemudian satuan percepatan itu meter per sekon kuadrat. Nah, nanti akan kita ketahui apakah hubungan antara gaya, massa, dan percepatan di materi selanjutnya. Nah, kita lanjut ke materi. Hukum Newton itu ada 3. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, untuk hukum 1 Newton, bunyinya adalah setiap benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Nah, di sini hukum 1 Newton itu juga disebut hukum kelembaman. Jadi, ketika ada suatu benda yang awal mula-mulanya itu diam, maka jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya, maka dia akan tetap diam. Kemudian jika ada suatu benda yang bergerak dengan kecepatan konstan dan dalam arah yang lurus, itu juga dia akan berada di kecepatan yang konstan. Nah, itu yang dinamakan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu ditulis dengan persamaan sigma F sama dengan 0, yaitu jumlah resultan yang bekerja itu sama dengan 0. Kali ini ada sebuah botol dan secari kertas. Nah, kemudian Ibu akan menarik kertas ini dengan cepat, kemudian amati apa yang terjadi pada botol ini. Apakah dia akan diam di tempat atau bergerak. Nah, setelah ditarik ternyata botol ini diam. Nah, ini yang disebut dengan hukum kelembaman atau hukum 1 Newton. Jadi dia akan tetap diam jika tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Nah, beda lagi, jika ada gaya yang mempengaruhi benda ini, maka benda ini akan bergerak seperti ini, mengikuti kertas, karena kertas digeser atau ditarik secara perlahan. Nah, dari demonstrasi tadi itu dapat kita ketahui ketika botolnya awalnya diam, kemudian kertas yang di bawahnya kita tarik cepat, itu artinya benda itu mempertahankan keadaannya dari awalnya diam menjadi diam, artinya resultan gayanya itu sama dengan 0. Ketika kita menggeser kertasnya itu secara perlahan, itu artinya ada gaya yang mempengaruhinya. Nanti itu masuk ke hukum 2 Newton. Pernahkah kalian mendorong meja kecil dan meja besar? Terus apa perbedaannya dari kedua kegiatan tersebut? Nah, ketika kalian mendorong meja kecil, maka meja itu akan terdorong lebih cepat dibanding meja besar. Kenapa? Akan kita simak di materi kedua, yaitu hukum 2 Newton. Kita lanjut ke hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, besarnya percepatan yang dialami suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja terhadap benda tersebut dan akan berbanding terbalik dengan massa benda. Persamaannya ditulis dengan A sama dengan sigma F per M, atau F sama dengan M kali A. Nah, perhatikan demonstrasi berikut ini. Ini ada 3 sebuah remasan kertas. Dengan ini masanya yang paling besar, kemudian ini, dan ini yang paling kecil. Nah, kemudian akan Ibu berikan gaya yang sama. Pertama, untuk benda yang paling kecil. Untuk yang lebih besar. Untuk yang paling besar. Tadi kita kan udah lihat, untuk benda yang kecil itu menghasilkan jarak yang paling jauh. Nah, untuk benda yang
lebih besar, itu jaraknya semakin mengecil. Kemudian untuk benda yang paling besar, itu jaraknya paling pendek. Ketiga benda tersebut, kita bisa simpulkan bahwa ketika semakin besar benda, maka percepatannya itu akan semakin kecil. Bisa kita dilihat dari besar perpindahannya. Di sini semakin mengecil ya. Nah, kemudian ini ada sebuah benda, kemudian akan saya beri gaya. Nah, kemudian gayanya itu akan saya perbesar. Nah, jaraknya itu akan semakin jauh. Nah, jadi ketika gayanya semakin besar, maka percepatannya itu juga semakin besar, atau F itu sebanding dengan A. Nah, setelah itu kita perlu mengetahui diagram gaya. Apa itu diagram gaya? Yaitu gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda atau suatu sistem. Untuk bisa mengerjakan suatu soal, kita harus mengerti diagram gaya. Misalkan ini ada sebuah balok di atas lantai yang licin. Nah, balok ini mempunyai masanya misalnya 10 kg. Pasti akan ada gaya-gaya yang bekerja pada benda itu. Nah, di sini ada gaya berat yang arahnya ke bumi karena dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Gaya berat disimbolkan dengan W, itu M kali G, massa kali gravitasi. Kemudian ada gaya yang melawan gaya berat, yaitu gaya normal. Gaya normal adalah gaya tarik-menarik antar partikel. Biasanya gaya normal itu terjadi pada benda yang bersentuhan, dan gaya normal itu selalu tegak lurus pada bidang. Nah, jadi tegak lurus pada bidang. Kemudian jika ditarik ke arah kanan dengan percepatan 5 meter per sekon, maka gayanya seperti ini. Kemudian kita cari diagram gaya yang berada pada bidang miring. Nah, jadi di sini ada bidang miring. Kemudian di sini siku-siku. Di sini ada theta. Kemudian ada sebuah balok. Nah, dia mempunyai massa, maka dia juga mempunyai gaya berat yang arahnya ke bumi. Gaya berat itu W sama dengan M kali G. Kemudian karena balok menekan bidang miring, maka dia ada gaya yang melawannya, yaitu gaya normal. Gaya normal itu selalu tegak lurus dengan bidang. Nah, di sini bidangnya itu miring, maka gaya normalnya itu tegak lurus dengan gaya bidang miringnya. Nah, di sini gaya normal. Kemudian misalkan ada gaya yang bekerja itu ada gaya Fx dan ada gaya Fy. Nah, kemudian kita akan mencari nilai Fx dan Fy-nya. Pertama, kita keluarkan koordinat-koordinat sumbu yang berada di sini ke sini ya. Nah, jadi di sini ada gaya berat, kemudian ada gaya normal. Nah, kemudian ada gaya Fy, dan ada gaya Fx.
Nah, ini. Nah, begini ya. Kemudian ini ada bidang miringnya. Nah, di sini siku-siku. Nah, kemudian di sini ada sudut theta dan di sini sudutnya 90 derajat. Nah, misalkan sudut tetanya itu 30 derajat, maka sudut yang di atas adalah 60 derajat. Karena jumlah semua sudut segitiga itu 180 derajat. Nah, jika sudut tetanya 60 derajat, maka sudut di atas ini, misalkan sudut alfa, itu 30 derajat. Nah, jadi, kalau di sini sudut theta, kemudian di sini berarti sudut 90 min theta. Jadi, ketika di sini 30 derajat, maka di sini 90 dikurangi theta, dikurangi 30 derajat, maka di sini 60 derajat. Nah, begitu ya. Kemudian kita akan mencari sudut yang sama seperti sudut theta. Nah, kita bisa lihat sumbu fx itu sama dengan bidang miring di sini. Nah, kemudian W itu sama seperti di sini, tinggi bidang ini. Nah, maka di sini itu 90, sudutnya itu 90 derajat min theta. Nah, maka sudut siku-sikunya itu berada di sini. Nah, di depan sudut siku-siku itu selalu ada bidang miring. Nah, di sini kan bidang miring, di sini juga bidang miring. Nah, kemudian karena di sini sudut 90 derajat, maka di sini kita bisa lihat di sini sama seperti sudut ini ya. Nah, ada menghubungkan dua sisi di sini ya. Di sini berarti 90 derajat. Kemudian tetanya berada di sini. Nah, kemudian untuk mencari nilai fx dan fy, kita menggunakan sin dan cos. Nah, ini kita hapus. Untuk sin theta itu sin demir. Kita lihat. Nah, ini tetanya depan bagi miring. Di sini kita lihat depannya itu fx dan miringnya w. Maka di sini fx per w. Sin itu depan dibagi miring. Maka fx itu w sin theta. Nah, kemudian cos theta itu kosamir samping dibagi miring. Kita lihat samping sudut berarti di sini ada ini, kemudian miringnya ada W. Nah, kita lihat garis ini seperti garis FY, maka kosamir samping itu FY dibagi miringnya W, maka cos theta sama dengan FY per W, maka FY sama dengan W cos theta. Pernahkah kalian memukul tembok dengan tangan? Apa yang dirasakan kalian ketika memukul tembok? Tentunya tangan kalian akan merasa sakit. Kemudian ketika kalian mendorong sebuah tembok dan kalian sedang berdiri di atas lantai yang licin, kemudian apa yang terjadi? Kemungkinan kalian akan terdorong ke belakang. Kenapa bisa begitu? Baik, kita simak penjelasannya berikut ini. Kemudian kita lanjutkan ke hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. F aksi sama dengan F reaksi.
Saya akan melempar sebuah bola kertas ke atas meja. Tadi kan dari demonstrasi tadi, ketika bolanya itu dilempar, ini akan memantul. Nah, kenapa? Karena ketika bolanya itu memberikan gaya kepada ini sebuah, kita anggap lantai atau meja. Nah, maka meja itu akan memberikan gaya reaksi kepada si bola, maka bolanya ini akan memantul. Jadi seperti contoh tadi, ketika kita memukul tembok, maka ketika kita melakukan aksi kepada tembok, maka tembok juga akan memberikan reaksi. Nah, reaksinya itu menyebabkan tangan kita itu terasa sakit. Nah, kemudian ketika kita mendorong sebuah tembok, dan kita saat itu sedang berdiri di atas lantai yang licin, nah kemudian si tembok itu memberikan reaksi sehingga tubuh kita itu terdorong ke belakang. Nah, aksi reaksi itu arahnya itu selalu berlawanan. Nah, seperti itu. Baik, kita latihan soal ya. Soalnya itu benda diam, hitunglah gaya normal yang bekerja pada benda. Nah, jadi di sini ada benda, bendanya itu diam, nggak ada gaya yang bekerja. Kemudian kita disuruh nyari gaya normalnya berapa. Nah, berarti di sini ada gaya berat W, kemudian ada gaya normal N. Nah, kemudian berapa sih gaya normalnya? Kita cari menggunakan hukum 1 Newton karena bendanya itu diam. Jadi sigma F sama dengan 0. Nah, gaya yang bekerja itu apa sih? N. Kita anggap positif yang karena ke atas, kemudian W kita anggap negatif. Nah, W itu negatif ya, sebentar. Negatif W sama dengan 0. Gini. Kemudian di sini N-nya belum diketahui. W itu rumusnya M kali G. Masanya itu 6 kilo dan gravitasinya 10 sama dengan 0. Nah, maka N plus 60 sama dengan 0. Jadi N sama dengan 60. Jadi ketika ada W-nya 60, maka nilai N-nya itu akan sama dengan W, yaitu 60 juga. Kita latihan soal ya. Ada sebuah benda bermassa 1 kg bergerak dengan percepatan konstan 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian berapa besar resultan gaya yang menggerakkan benda tersebut? Jadi tadi ada sebuah benda bermassa 1 kg, kemudian mempunyai percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian berapakah resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut? Maka kita gunakan hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan M kali A. M-nya itu 1 kg dan percepatannya itu 5 meter per sekon dan hasilnya 5 Newton. Jadi resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda itu sebesar 5 Newton. Kita coba pakai soal yang sederhana ya. Misalkan ini ada lantai yang licin. Di sini lantainya licin ya. Kemudian ada sebuah balok di atas lantai. Kita misalkan beratnya 5 kg. Kemudian ditarik dengan gaya sebesar F sama dengan 10 Newton. Nah, kemudian yang ditanya, berapakah percepatan untuk menggerakkan balok ini? Nah, pertama kita cari diagram gaya yang bekerja. Nah, di sini ada gaya W. Kemudian di sini ada
gaya normal. Nah, kemudian kita proyeksikan gaya F menjadi Fx, ini ke arah X, ke arah sumbu X, dan Fy. Nah, Fx itu kan tadi kita tahu F cos theta ya. Kemudian Fy itu F sin theta. Nah, kemudian kita cari gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y. Sigma Fx itu ada F cos theta. Kemudian untuk sumbu Y itu ada, kita anggap kalau ke atas itu positif dan ke bawah itu negatif, karena gaya itu merupakan besaran vektor, dia itu mempunyai besar dan arah. Nah, ini ya. Nah, Fy itu ada N tambah Fy, kemudian W karena arahnya ke bawah maka negatif. Nah, untuk mencari nilai percepatan maka kita pakai yang di sumbu X, karena balok ini akan berjalan itu ke arah sumbu X, nggak mungkin ke arah ke atas atau ke bawah. Kita pakai hukum 2 Newton karena nanti bendanya ini akan berjalan. F itu M kali A. Nah, untuk mencari A maka F per M. Nah, F nya itu kita pakai F cos theta dan M nya massa. Nah, seperti ini. Nanti kalian bisa aplikasikan di soal yang akan ibu berikan ya. Baik, kita lanjut mencari A. Misalkan di sini sudutnya 60 derajat, maka A itu F-nya 10 Newton dikali cos theta-nya cos 60 derajat per masanya 5 kg. Gini ya, maka A sama dengan 10 dikali cos 60 itu setengah per 5, dapatnya 5, maka 5 per 5 sama dengan 1 meter per sekon. Jadi untuk menggerakkan balok bermassa 5 kg kita membutuhkan, dengan gaya 10 Newton kita membutuhkan A itu sebesar 1 meter per sekon. Baik, mari kita ambil kesimpulan. Jadi hukum pertama Newton itu yaitu merupakan hukum kelembaban, yaitu ketika suatu benda itu awal mulanya diam, maka dia akan tetap diam. Sedangkan ketika dia atau benda itu sedang melaju dalam kecepatan yang konstan dalam arah yang lurus, bergerak lurus, maka dia akan berada dalam kecepatan konstan juga. Kemudian untuk hukum kedua Newton yaitu besarnya percepatan itu berbanding lurus dengan besarnya resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Sedangkan hukum ketiga Newton itu tentang aksi reaksi yang arahnya selalu berlawanan. Nah, seperti itu ya singkatnya. Ya, sekian pembelajaran dari saya. Nanti untuk tugasnya akan saya kirim di e-learning, silakan dikerjakan. Nah, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.